Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama datang berkumpul dan berdoa bersama-sama. Malam hari ini juga Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami agar kami boleh mengerti. Roh Kudus bukakan hati dan pikiran kami untuk memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan untuk menjadi pewarta firman Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan saja yang berbicara. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk kembali membawakan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini. Saudara, tema kita pada hari ini adalah God my enabler ya. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah sumber dari kekuatanku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang seringkali kadang membuat kita itu tawar hati di dalam kehidupan kita. Kita menjadi letih lesu, kita menjadi tidak semangat. Apa kira-kira yang membuat kita tidak bergairah di dalam kehidupan ini? Ya, seringkali penderitaan itu menjadi pemicu utama kita menjadi tawar hati, ya saudara. Dan kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya penderitaan yang saya alami begitu menekan saya, sehingga saya merasa putus asa, sehingga saya merasa tidak kuat menjalani kehidupan ini. Makanya kadang orang kalau bisa menghindari yang namanya penderitaan, memilih untuk menghindari yang namanya penderitaan. Dan kadang ya banyak sekarang produk-produk musik, lagu dari anak muda itu mengkaitkan antara menjadi tambah dewasa itu berkaitan dengan yang namanya penderitaan. Sehingga orang jadi takut untuk menjadi dewasa. Kenapa menjadi dewasa menjadi ketakutan bagi anak muda zaman sekarang? Karena anak muda merasa bahwa menjadi dewasa ada kaitannya dengan permasalahan hidup makin kompleks. Semakin banyak masalah yang akan dialami. Sehingga itu kalau bisa dihindari gitu. Bahkan mungkin tidak hanya anak muda ya. Kadang orang yang sudah lebih dewasa pun kadang kalau bisa memilih untuk menjadi muda akan memilih kembali untuk menjadi muda. Sehingga di masa mana yang paling banyak dipilih orang untuk ingin kembali gitu, yaitu di masa kecil. Orang sangat jarang memilih untuk saya pengen jadi dewasa. Mungkin anak kecil yang belum pernah merasakan jadi dewasa mungkin pernah berpikir atau punya angan-angan dan cita-cita. Saya pengen cepat-cepat jadi dewasa. Tapi mungkin mereka belum mengerti bagaimana kehidupan menjadi orang dewasa itu seperti apa. Jadi penderitaan itu kalau bisa, pasti orang akan cenderung menghindari yang namanya penderitaan. Karena itu akan membuat kita itu begitu susah dan gelisah, bahkan menjadi tawar hati. Makanya kita menggunakan banyak cara supaya kehidupan kita gak menderita gitu ya. Kita pergi ke dokter, kita olahraga. Berbagai macam cara kita gunakan supaya kita tidak mengalami yang namanya penderitaan. Tapi masalahnya apakah penderitaan itu kita dapat bisa hindari? Apakah setiap kita pasti akan mengalami penderitaan? Saudara, kalau kita tadi melihat ya, kadang banyak orang menilai kaitan antara menjadi dewasa dengan penderitaan itu mungkin memang secara realita benar gitu. Karena semakin banyak bertambahnya usia, semakin dewasanya kita, makin banyak masalah yang kita alami, masalah yang akan kita jumpai. Tetapi kedua hal ini adalah hal yang sangat tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Menjadi dewasa, menjadi semakin tua itu sudah pasti. Tidak mungkin kita dapat menyetop usianya kita. Bahkan kita tidak dapat membohongi diri kita. Bahwa mungkin sekarang kita sudah menjadi semakin dewasa, kita melewati fase-fase hidup tertentu. Dan penderitaan pun
bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari juga. Bahkan Pemazmur pasal 90 ayat 10 juga mengatakan bahwa paling banter usia kita itu 70 tahun. Lebih daripada itu, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya tidak dapat menghindari dua hal ini. Penderitaan dan menjadi tambah dewasa. Tetapi orang pasti tidak akan pernah siap ketika harus menghadapi situasi ini. Ketika harus menghadapi untuk menjadi dewasa, ketika harus menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan ini. Orang pasti tidak akan pernah siap untuk menghadapi hal itu. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kesaksian Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan. Sebagai rasul yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil, ia sadar betul bahwa dirinya mengalami penderitaan. Tetapi ada yang unik di sini dan menarik bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini, ia tidak menjadi tawar hati. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini menjadi landasan pembahasan kita hari ini dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya rindu mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. Saya juga sediakan di layar. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak-Ibu sekalian di dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita, apa sih yang menjadi kunci bagi Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Ia tidak menjadi tawar hati, ia tetap terus bersemangat melayani Tuhan. Dan kalau kita membaca ya dari rangkaian kisah Rasul Paulus itu, penderitaan yang dialami Rasul Paulus itu sangat berat-berat sekali di tengah-tengah pelayanan. Dan nanti kita juga akan lihat bagaimana apa sih yang dialami oleh Rasul Paulus ketika mengalami penderitaan, seperti apa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak-Ibu kasih dalam Tuhan, kenapa 2 Korintus pasal 4 ini ditulis? Ada konteks yang mendahului kenapa 2 Korintus ini ditulis. Bahwa pada waktu itu jemaat di Korintus mempertanyakan kembali bahwa ada orang-orang yang meragukan tentang kerasulan Rasul Paulus pada waktu itu. Atas apa yang dia alami, atas segala keputusan-keputusan yang diambil oleh Rasul Paulus. Memang pada waktu itu Rasul Paulus ingin merencanakan untuk berkunjung kepada jemaat di Korintus untuk yang kedua kali. Tetapi pada waktu itu ada satu situasi yang membuat akhirnya dirinya tidak jadi untuk pergi ke sana. Dan pada waktu itu ada beberapa orang yang mempertanyakan, kok Rasul Paulus ini agak pelin-pelan ya gitu. Kenapa tiba-tiba membatalkan untuk berkunjungan ke sini? Terus kemudian ada orang-orang juga yang mempertanyakan tentang kerasulannya karena kondisi yang dialami Rasul Paulus, yaitu adalah penderitaan. Mengapa Rasul Paulus Rasul Paulus adalah rasul yang Tuhan pakai, orang yang harusnya dekat dengan Tuhan, tetapi mengalami penderitaan, mengalami kelemahan secara fisik, secara tubuh gitu. Dan inilah kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus di tengah-tengah situasi pelayanannya, bahwa ada orang-orang atau jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu yang mempertanyakan kerasulan Paulus pada waktu itu. Dan kalau kita memang lihat kondisi jemaat Korintus itu memang bukanlah jemaat yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang kebanyakan memang bukan orang Yahudi. Dan pada waktu itu kondisi mereka cenderung lebih sejahtera ya, secara rohani, secara finansial, secara ekonomi dan sosial. Mereka tuh memang jemaat yang
lumayan dikatakan mampulah secara ekonomi. Karena kota Korintus itu adalah kota perdagangan yang makmur dan kosmopolitan, penuh dengan pengaruh budaya Yunani dan Romawi. Jadi mereka merasa bahwa pengalaman Rasul Paulus ini tidak relate dengan kehidupan mereka. Bahwa mereka mungkin hidup di tengah-tengah kemewahan, mereka hidup dengan bukan dengan pas-pasan, tapi dengan kelimpahan. Sehingga mereka ketika melihat Rasul Paulus, rasulnya Tuhan Yesus, kok hidupnya menderita ya? Jadi mereka mempertanyakan, apakah benar seseorang rasul itu hidupnya menderita? Padahal dia kan dekat dengan Tuhan. Mereka mempertanyakan tentang kerasulan Paulus. Tetapi meskipun di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di tengah-tengah kondisi jemaat Korintus yang sejahtera, bukan berarti mereka tidak ada masalah. Jemaat di Korintus ini mengalami ada masalah-masalah yang terjadi di jemaat ini. Bahwa mereka mengalami krisis secara rohani, relasi mereka juga tidak bagus dengan Tuhan. Di dalam kehidupan mereka bahkan dicatat oleh dari 1 Korintus itu memaparkan bagaimana kondisi kehidupan jemaat Korintus. Di dalamnya bahwa ada konflik internal dan pepecahan gereja di dalamnya. Bahwa mereka membantu kelompok-kelompok tertentu dan meninggikan diri sebagai kelompok yang lebih superior. Kemudian mereka ada kesombongan rohani dan moralitas yang merosot. Dan itu terjadi di jemaat Korintus. Kemudian kritik terhadap Paulus atas otoritas kerasulannya dan kebingungan terhadap penderitaan dan kemuliaan dalam pelayanannya. Jadi pada waktu itu ketika mereka hidup dengan budaya Yunani dan Romawi, kehidupan mereka yang berdosa itu mereka anggap biasa. Sehingga Rasul Paulus juga akhirnya merasa penting untuk memberikan surat yang kedua ini kepada jemaat Korintus. Untuk menjawab setiap persoalan-persoalan dan kebingungan-kebingungan yang dimiliki oleh jemaat Korintus tentang kerasulannya. Tentang apa yang dia alami. Kenapa dia harus menderita padahal dia adalah rasulnya Tuhan. Paulus perlu menjawab kebingungan itu sehingga ia menulis surat 2 Korintus. Dan secara khusus di pasal yang keempat ini adalah ingin menjawab tentang kebingungan jemaat Korintus terhadap penderitaan yang dialaminya di dalam pelayanan. Dan kalau kita baca tadi di dalam bagian ini dikatakan jelas bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Nah, di dalam bagian ini ada kata yang mendahului sebab itu kami. Artinya ada sesuatu hal yang membuat Rasul Paulus itu tidak menjadi tawar hati. Sekalipun di tengah-tengah kondisi fisiknya yang semakin menurun. Dan kalau kita baca memang di dalam pasal yang keempat itu, Rasul Paulus memberikan pendahuluan yang mengatakan bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama ia katakan bahwa oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Itu juga menjadi salah satu alasan paling utama kenapa Paulus menjadi tidak tawar hati. Jadi kata tidak tawar hati ini diulang 2 kali dalam pasal ini. Bahwa karena rahmat Tuhanlah yang memberikan dirinya kekuatan, memberikan dirinya menjadi tidak tawar hati. Dan kemudian dilanjutkan di sini bahwa dia adalah rasul yang jujur. Dia memberitakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin ada beberapa orang yang meragukan, tapi yang mengatakan bahwa orang yang meragukan itu adalah orang-orang yang memang mungkin tidak di bawah keselamatan. Memang mereka mungkin ada di bawah kebinasaan. Tetapi ia tetap setia memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan itu, bukan karena dirinya yang mengatakan seperti itu, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Makanya di ayat yang ke-7, di pasal yang keempat, ia mengatakan bahwa namun harta ini kami miliki di dalam bejana tanah liat, supaya nyata kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi mengatakan bahwa ini bukan tentang saya, tetapi tentang Kristus.
Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kenapa dirinya tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi di sini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa memang kami adalah rasul yang menderita. Saya adalah orang yang mengalami penderitaan itu. Dan di sini katakan bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot. Dan di sini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa penderitaan yang ia alami sebagai rasul itu adalah penderitaan yang biasa. Bahwa dia adalah rasul yang biasa. Nah, jadi mengatakan bahwa penderitaan yang dialami sebagai rasul adalah penderitaan yang biasa. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Di sini menggunakan merosot itu diartikan sebagai hancur, rusak, binasa, busuk. Artinya secara lahiriah memang tubuh kita itu akan menua. Seperti sebuah bejana. Kalau Rasul Paulus di sini digambarkan di ayat yang ke-7 seperti sebuah bejana yang rapuh, yang bisa pecah. Tapi bukan masalah itu sebenarnya yang kata Rasul Paulus ingin bilang. Bukan tentang aku sebenarnya. Bukan tentang aku yang menderita. Tetapi apa yang ada di dalam aku yaitu adalah harta itu. Yaitu tentang pemberitaan tentang Kristus. Jadi yang ingin Rasul Paulus sampaikan adalah yang menjadi pusat perhatian itu bukan akunya gitu loh. Yang mengalami penderitaan. Tetapi Kristus yang aku sampaikan. Dan ini mengcounter tentang rasul-rasul palsu yang menunjukkan dirinya adalah seorang yang hebat. Itulah adalah rasul yang sebenarnya. Rasul-rasul palsu itu mengatakan bahwa harusnya rasul itu nggak menderita. Kayak gitu. Tapi di sini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa saya adalah manusia biasa juga. Yang terpenting itu bukan penderitaan saya yang kamu lihat. Tetapi pewartaan tentang Kristus yang saya bawakan. Makanya di sini dikatakan oleh Rasul Paulus itu di dalam penderitaannya justru ia ingin mengatakan kuasa Kristus itu menjadi nyata. Yang memberikan dirinya kekuatan sehingga di tengah penderitaan apapun dia tetap bisa bertahan. Makanya Rasul Paulus itu sangat terkenal dengan di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi nyata. Itu sangat terkenal sekali. Ingin menunjukkan bahwa memang aku adalah rasul, tapi yang kalian lihat jangan akunya gitu, tapi Kristusnya. Tetapi di balik semua pemberitaan Rasul Paulus ini terhadap tentang Kristus itu ada satu juga tentang teologi salib yang diberitakan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Bahwa ia meneladani tentang Kristus yang menderita itu. Supaya nyata tentang kehadiran Kristus di dalam tubuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Bahwa Kristus itu juga menderita. Sama seperti saya juga gitu. Saya juga menderita sama seperti Kristus yang saya beritakan juga pernah menderita. Jadi ia ingin mengatakan bahwa sebagai manusia biasa, sekalipun saya rasul, itu hal yang biasa gitu. Dan memang ketika kita melihat perjalanan Rasul Paulus ini ya, di ayat yang ke-8 sampai ke-9 itu sungguh luar biasa. Bahwa pelayanannya sungguh memiliki tantangan yang sangat hebat. Banyak sekali pertentangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali penganiayaan. Dikatakan di ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalau Rasul Paulus punya alasan untuk tawar hati, sebenarnya dia punya alasan untuk tawar hati loh. Kalau kita sebagai Rasul Paulus ya, kadang kita mungkin berpikir ya, aduh, saya udah pelayanan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tapi kok kenapa ya saya mengalami penderitaan? Dan mungkin itu juga menjadi pertanyaan kita sebagai orang Kristen kadang mungkin ya. Kenapa ya Tuhan, saya udah tiap hari ke gereja, saya sudah tiap hari pelayanan, saya sudah tiap hari berdoa, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kok kenapa ya saya menderita? Nah ini jawabannya, Rasul Paulus bilang. Bahkan Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa pun, kalau kita melihat luar biasa ya, dia tetap mengalami penderitaan juga kok. Kayak gitu. Dan dia menyatakan bahwa meskipun ia mengalami penderitaan di dalam bagian ini, kuasa Tuhan itu membuat Rasul Paulus tetap bertahan.
meskipun di tengah-tengah penderitaan. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Nah dari kisah Rasul Paulus ini kita dapat belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa penderitaan itu seharusnya tidak membuat seseorang itu tawar hati. Kayak gitu. Tetapi justru bergantung kepada kuasa Tuhan. Penderitaan itu artinya menunjukkan bahwa kita memang adalah manusia biasa. Kita terbatas. Tetapi kita justru ketika mengalami penderitaan, justru kita mengingat kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Justru di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, kita jangan melupakan Tuhan. Ini yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita. Justru di tengah-tengah penderitaan itu, harusnya kita sebagai orang percaya itu semakin bergantung kepada Tuhan. Cuman kadang ada orang atau pemikiran kita yang terbalik-balik gitu ya. Ketika mengalami penderitaan, kita justru seringkali bahkan mungkin pernah menyalahkan Tuhan. Kayak gitu. Tuhan kok membiarkan saya menderita sih? Apa sih salahnya saya gitu? Kalau misalnya Rasul Paulus jadi dengan pemikiran seperti itu, dia punya alasan yang kuat untuk bertanya seperti itu. Tapi dia tidak pernah bertanya seperti itu dan dia tidak pernah tawar hati seperti yang dia katakan. Justru yang melihat di sini bahwa ini menjadi kesempatan bagi dirinya untuk bergantung sepatunya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang kita sulit ya bergantung kepada Tuhan. Kita cenderung melihat apa yang kelihatan, kayak gitu ya. Kita cenderung mencari suatu jawaban yang instan, yang menurut kita lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien dibanding kita yang datang dulu kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira Tuhan maunya apa sih untuk masalah yang saya alami? Kita langsung, kadang ketika kita mengalami masalah, kita langsung berpikir ya, apa solusi yang kira-kira yang tepat ya? Kira-kira bagaimana ya? Kayak gitu. Bahkan seringkali kita ketika mengalami masalah, kita langsung mencari jalan keluar yang praktis, yang kita anggap lebih efisien. Kita langsung pengen penderitaan itu hilang dari hidup kita. Kita sulit melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan. Dan kita kadang tidak membiasakan diri ketika kita mengalami masalah atau penderitaan, kita langsung berdoa kepada Tuhan. Mungkin akan sangat jarang sekali. Bahkan kadang pun ketika saya menintrospeksi diri saya ya, kadang cenderung saya mengandalkan diri saya sendiri. Secara psikologis, banyak hal yang membentuk itu sebenarnya kayak gitu. Yang tanpa saya sadari sendiri. Di tengah-tengah keluarga, saya terbiasa untuk menghadapi segala sesuatu sendiri. Karena saya setelah SMP itu tidak lagi bersama dengan orang tua. Saya langsung tinggal di asrama. Jadi banyak hal saya belajar untuk mandiri. Banyak hal saya belajar untuk memutuskan sendiri. Bahkan di asrama mengajarkan tentang kemandirian. Kayak gitu. Jadi ketika ada masalah, saya belajar untuk mengatasi sendiri. Saya tidak bisa bercerita dengan orang tua saya karena pada waktu itu ketika di asrama, HP saya disita, kayak gitu. Dengan teman asrama, ya mereka juga kadang cuek-cuek aja gitu. Mereka punya masalah tersendiri. Jadi secara lingkungan saya dibiasakan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dan itu kadang terbawa. Ketika mengalami satu masalah, ketika mengalami krisis, saya langsung berpikir kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya ya. Oh, kayaknya begini, kayak begini. Tidak langsung berpikir dan connect kepada Tuhan. Gitu. Kita cenderung sekali langsung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Apa yang menurut kita lebih cepat, apa yang menurut kita lebih efisien, kita langsung kerjakan. Tanpa kita berdoa, tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Kayak gitu. Dan itu menjadi masalah sebenarnya buat kita. Bahkan kadang saat kita berdoa, saat kita bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah masalah kita, lalu kita belum mendapatkan jawaban ya atas setiap masalah kita, kadang kita langsung berhenti berdoa. Kayak gitu. Atau bahkan ketika kita mengalami masalah baru kita berdoa.
Nah, itu adalah masalah buat kita. Nah, biasanya saat kita berdoa sama Tuhan, seperti yang saya katakan, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, terus Tuhan tidak memberikan jawaban, kita berhenti berdoa. Dan dalam bagian ini ada hal yang kita tidak sadari, saudara. Kita tidak sadari dan kita tidak melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita sebenarnya ketika kita bergantung kepada Tuhan, meskipun tidak ada jawaban praktis yang langsung dari Tuhan. Makanya dalam bagian ini Rasul Paulus kembali mengingatkan di bagian kedua, dikatakan bahwa namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Sekalipun manusia batiniah lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Artinya kehidupan rohani, inner life-nya kita, iman kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan itu butuh pembaruan dari hari ke hari. Kita berpikir mungkin ketika kita beriman sekali sudah gitu. Tetapi ternyata iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan itu ternyata perlu dibaharui dari hari ke hari. Kayak gitu. Dan tidak hanya sekali, tiap hari gitu. Dari hari ke hari. Dan di sini apa yang dialami oleh Paulus adalah penderitaan. Jadi penderitaan juga dapat dipakai Tuhan untuk menjadi sarana untuk memurnikan kembali kerohanian kita. Iman kita. Apakah di tengah-tengah penderitaan itu kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah ketika kita tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan? Kita tetap datang berdoa bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan, maka itu adalah proses yang Roh Kudus kerjakan buat kita, bahwa kita semakin diperbaharui oleh Roh Kudus di dalam diri kita, manusia batiniah kita, yang mungkin kita tidak lihat secara fisik. Kayak gitu. Makanya bagian yang kedua ini, Paulus ini menyatakan bahwa setialah bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Allah sedang memperbaharui kehidupan iman dan pengharapan kita. Sekalipun mungkin tidak ada jawaban praktis yang kita alami, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Mungkin Tuhan sedang memproses hidup kita, memperbaharui iman kita, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Justru kadang di tengah-tengah tidak ada jawaban itu, iman kita semakin diuji, iman kita semakin diperbaharui. Nah, dua hal inilah yang kita pelajari dari kesaksian Paulus. Kenapa Paulus tetap setia berserah kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Dan hal itu yang membuat dirinya tidak tawar hati ketika di tengah-tengah pelayanan. Sedangkan di dalam Tuhan, ketika kita bergantung kepada Tuhan, lalu orang lain melihat kita, terus orang melihat, kok masalahnya tidak pernah selesai-selesai ya. Saya lihat dia rajin ke gereja, saya lihat dia rajin datang ke kebaktian doa, saya lihat dia rajin bersekutu bersama-sama, tapi kok tetap hidupnya begitu-begitu aja ya. Saudara, mungkin orang lain tidak melihat bagaimana prosesnya kita. Mungkin orang lain tidak mengerti kenapa kita tetap percaya kepada Tuhan, kenapa kita tetap berdoa di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kenapa kita tetap berdoa meskipun kita tetap mengalami penderitaan. Orang lain mungkin tidak melihat apa yang terjadi dalam proses hidup kita secara fisik. Orang lain mungkin tidak melihat. Tetapi di sini kita tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih indah daripada hanya penyelesaian masalah-masalah yang sementara di dunia. Ada sesuatu yang lebih indah yang Tuhan kerjakan buat kita. Yaitu Tuhan sedang memurnikan iman kita agar kita beroleh apa yang kekal, yaitu kehidupan bersama Dia. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati. Yang pertama itu adalah kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di pasal yang keempat, ayat yang pertama. Bahwa anugerah itu yang membuat saya tidak tawar hati.
Dan yang kedua adalah pengharapan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup saya. Bahwa manusia batiniah saya itu sedang diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin teguh dan berserah kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Dunia banyak sekali menawarkan tentang jalan pintas, jalan keluar yang banyak itu. Tetapi Tuhan mau kita tetap berserah kepada Dia di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Nah, kiranya Tuhan terus memurnikan iman kita. Dan kita tetap setia, berpegang teguh kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Kita datang kepada Tuhan setiap hari, memohon pertolongan Tuhan, tidak meninggalkan waktu kita dengan Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan. Mungkin itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk memperbaharui iman kita. Sekalipun mungkin masalah kita belum pernah selesai, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan itulah iman kita terus semakin dimurnikan. Tuhan melihat kita tetap setia, Tuhan melihat kita tetap bergantung kepada Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus alami dalam bagian ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kagum atas karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk tetap hidup dan bergantung kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Tuhan, biarlah Engkau juga membuat kami tidak tawar hati seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami alami saat ini, mungkin ada banyak hal yang tidak mudah. Tetapi Tuhan, tolong kami agar kami tetap berpaut, berpegang teguh, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memurnikan hati kami, iman kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.